Ya gitu. Terus apalagi selain itu ya, ada donasi sebenarnya. Jadi donasi itu pinggir jalan gitu. lucu banget. Nomornya mungkin ditanya sih sama mungkin gue nggak tahu sih. Pokoknya tadi ibunya kan yang punya kan. Oh, ibunya bukan makelar. Nah ternyata di situ kita baru tahu kalau ibunya yang punya ternyata si Ibu Dahlia-nya langsung. Terus lanjut nih, tadi kenapa ngadain lagi tuh pertanyaannya? Halo teman-teman semua, balik lagi dengan kita, aku Udin, Dani dan Acit. Michael. Dan Acit. Jadi ini tuh podcast Calzavera yang ketiga ya, Acit? Yang ketiga, volume 3. Volume 3. Jadi yang sebelum-sebelumnya tuh kita bikin di Spotify, tapi nggak ada kita-kitanya, jadi cuma ngobrol-ngobrol biasa. Nah, ini edisi spesial karena kita bakal trip. Jadi kita bikin yang ada videonya, jadi teman-teman bisa nonton sambil makan, sambil rebahan, sambil tidur. Jadi lebih santuy lah, sambil menemani aktivitas teman-teman. Jadi oh iya, jadi ini tuh spontan banget, Wih banget. Barusan kita balik dari kafe, terus tiba-tiba Acit ngide. Asli banget kan. Acit ngide. Lagi-lagi ya. Gimana kalau kita bikin podcast, tapi yang ada kitanya terus diupload di YouTube. Nah, terus tiba-tiba ya di jam 12:30 malam. Oke. Masih serem. Kita mau ngomongin apa nih, Jit? Pembawaannya apa? Iya. Pembawaannya apa? Pembawa acara. Iya. Iya gimana ini? Ada Oh, iya. apa ini malam ini? Sekarang ini podcast special trip ya. Jadi kita kayak bahas seputaran trip nggak sih? Betul. Trip Oh jarang nanti. trip yang kemarin, trip yang bakal kita lakuin besok tanggal 20 Januari kalau jadi. Tadi lah ya. Jadi dong. Tadi dong. Udah 35 yang daftar hingga detik ini. Tanggal 4 Desember nih. Dari tadi baru sebut. Iya. Masih ada sebulan. Masih ada sebulan nih buat teman-teman yang belum daftar, segera daftar ya. Oke. Makan mulu ya lihat ya. Lapar. Jam sekarang malam sih, gimana gak lapar coba. Ini ada Dani nih yang kemarin jadi ketua strip. Betul banget. Kal strip pertama. Kedua juga ya. Ada jadi 2 periode dia jadi ketua strip. Kalau nggak bisa sih. Waduh kalau 3 di 3 udah pada lulus. kalau ke Mekah guys dah. Jadi kayaknya bakal yang jadi terakhir nih besok nih tanggal Betul. 20. Jadi harus ikut semua sih. Tapi ya oke. Nah, Juga oke, tapi bentar, sebelum kita ngomongin trip 2 nih, kayaknya kita perlu flashback dulu gak sih? Betul banget. Trip yang pertama apalagi kemarin gue nggak ikut lagi ke Medan, parah banget. Kan bisa ditunda seminggu tuh. Ya. Gimana? Itu siapa ke Medan? Nah, Waduh. Gak ada yang salah Juga sih. Tapi emang sebenarnya bisa tuh kalau mau diundur ya. Iya ya, tapi kenapa nggak diundur sih? Kayaknya nggak mau aja. Nggak karena nggak tahu ya kayaknya ada Yang udah masuk gitu ya? yang masuk jadi berdasarkan tanggal itu kalau misalnya diundur lebih banyak yang nggak ikut nantinya. Gitu. Oh iya sih. Emang berapa sih yang ikut kemarin? 70 berapa ya? 70-an. 74 kali nggak salah. Terus tidurnya gimana tuh? Ya tidur. Enggak, itu kan di satu villa doang kan? Satu rumah doang kan? Berarti ada yang di luar di ngemper gitu. Ah, Soalnya villanya keren banget. itu lu, aduh gimana ceritainnya ya? Kenapa tuh villanya? Villa itu kalau dari kamarnya ya, itu ada berapa kamar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
70 orang, kamarnya 6 dong. Kamarnya 6, cuman satu kamar bisa 9. Oh, Iya, banyak iya. kasurnya gitu ya. Iya, cuman tetap sih ada yang di luar emang. Ya gitulah adanya. Terus, oh iya, terus pas trip tuh kenapa kepikiran trip Seludan? Ah, gimana itu? Gimana tuh usulnya? Tiba-tiba kan kita baru lulus setahun ya? Tahun. Setahun ya? Iya, semester tiga. Itu semester 3. Baru habis setelah baru kuliah gitu ya. Baru sebenarnya. masuk semester 3 kan? Habis covid Setahun, online kan? Baru offline secara Iya. Itu nyata. kenapa tiba-tiba ada reuni itu kan bukannya tanggal 2036 ya reuninya. Kenapa tiba-tiba ada tanggal trip pertama tuh? Kenapa Jet? Jadi ceritanya ya flashback dulu ke awal pertama kali kita ada rencana ini. Ya ceritanya, gue manggil gue pas saya aku sih. Gua aja biasa aja. Aku. Aku deh, biar seru nih. Aku deh biar seru. Saya, masa saya? Gua aja ya. Jadi gue setelah kelas lapar, kayak biasa lapar. Sama teman-teman, cuma kebetulan waktu itu teman gue lagi pada cabut apa. Sama itu kayak kalau nggak salah rintik-rintik itu, hujan gitu. Sore pas lah hujan di sore. Iya juga. Langsung Jack. Selalu relate ya. Malang akhir tahun. Maksudnya lagu 3. Terus hujan tuh. Terus hujan, terus lapar kan mau makan. Akhirnya karena teman-teman udah bisa, teman-teman Temen kampus, ya. teman semua udah bisa. Ini telepon akhir, nggak tahu pikiran aja begitu telepon akhir. Di mana ya? Di kampus baru selesai kelas pas kan. Ya pas bareng. Makan lah, ayo gue sama Murfit ya. Iya oke. Makan di mana? Nah karena waktu itu kontrakan dekat UIN sama dekat kontrakan dekat UIN. Terus ada makanan murah 10.000 namanya ayam geprek legend, itu pasti. Ayam Pernah dong. Tapi sekarang naik gak sih? Kayaknya 13-an sekarang. Udah nggak pernah lagi. Soalnya udah mulai financial stable. Inflasi. Oke. Oke. Gak relate ya makanan 10.000. Jadi belinya ada Yasaka 15.000 gede banget. Wah, boleh tuh diinfoin. Baru denger. Terus ya udahlah makan lagi ayam geprek. Habis makan ayam geprek itu, ya lagi hujan makan ayam geprek. Setelah makan ayam geprek 10.000, ayam geprek 10.000, ambil nasi sepuasnya, ambil es teh Tes aja. wonderful malam gitu. Wonderful banget. Parah. Terus ya udah tiba-tiba apa kita jalan-jalan kali ya? Terus Murfit sama Ahyar nanggapinnya gas gak sih. Jadi ya udahlah di situ serius tapi kita ajak yang lain gitu, kayak open trip tipis-tipis gitu. Iya bener ya, tapi kemana cowok? Itu ngajaknya Malangan dulu apa gimana? Enggak, langsung pikiran Langsung ke Kalja gitu? Enggak pikiran Kalja. Oke. Karena waktu itu yang baru setahun udah Full covid jadi. full covid. Terus kita yang anak Malang tuh belum semain ini dulu. Belum. Jadi kayak masih kangennya masih Iya sih. kuat banget lah. Ya udahlah, habis itu tapi kemana? Nah situlah kepikiran ada 3 opsi waktu itu. Kayak kemana tuh? Enggak, Bali. Makassar. Sama di sini. Cuma di sini di Malang. Oke. Kenapa kepikiran? Oke, Malang masih logis lah. Kenapa kepikiran ke Bali sampai ke Makassar? Kenapa tuh? Makassar ada alasannya. Oh iya, Makassar Kalau Bali banyak ya. ini emang yang Kalau Makassar itu sebenarnya pengen banget Makassar karena waktu itu pengen sekalian ke Mufli. Iya, ziarah ya. Ziarah Mufli. Cuma emang pertimbangan waktu itu diputusinnya di mana ya, lupa gue deh. malam-malam gue di kontrakan lu. Nah pokoknya di situ bingung lah kita mau kemana kan. Tiga ini nggak tahu mau ke Makassar apa mau ke Bali apa mau ke Malang. Akhirnya coba ngajak teman-teman yang lain lah buat diskusi enaknya kemana nih atau enggak gimana nih enaknya. Oke. Nah habis itu malamnya barulah telepon Dani, siapa lagi? Dimas berlima dong. Dimas, Dani, Ahis ada ya? Ahyar, Murfit. Murfit. Semoga. Ya udahlah di situ mulai ngomong. Di situ langsung kita bikin proposal gak sih? Lupa deh. Belum proposal tuh lagi nonton bola kita kan Piala Dunia tuh.
Itu Jadi, 2022 berarti kan ya pertengahan. Oh iya pas Oke, akhirnya tuh kalau bergadang antara nonton bola, ya bikin bahas atau barengan. Tapi malam itu belum masih nelfon-nelfon. kayak tadi balik. bukan langsung ke kontrakan ya. Ke kontrakan, iya maksudnya di kontrakan lu oh iya kan kita berlima, Oh, bener. kita nelfon anak-anak di luar Ah, region, iya, di masing-masing region. Masing-masing region kita coba nanyain, kita teleponin satu-satu. Waktu itu ada Ayo Fatimah sama Jabar. Jabar. Tiga itu aja sebenarnya. Kita konfirmasi ke mereka, ternyata responnya positif nih. Mau ikut ya? Ternyata yang ngerasain kangen bukan kita doang. Iya. Nanti merasa sendiri nih gua. Iya, Asik sendiri. Iya. Jadi ya udahlah, akhirnya dapat konfirmasi dari mereka dari situ. Nggak tahu hari itu juga apa besoknya kita kembali ke kontrakan. Kita langsung buat proposal. Langsung ke Malang tuh. Belum. Gue tuh kayaknya kita Teleponan dulu sih. bukan kita ngomong ke anak-anak dulu yang di Daun Daru, di daerah Daun Daru kita mungkin itu habis kuliah. Gue ingat hari Selasa, soalnya gue ada kelas sampai malam hari Selasa. Terus malam-malam diajakin yang di itu loh, Yang di pertigaan. yang kita kita di sana tuh dimintain apa namanya kuesioner sama anak-anak mana gitu, terus dikasih makanan, inget ya? Enggak lagi. Yang di pertigaan ya sih, yang dekat Alfamart. Iya di Alfamart situ. Oh iya benar. Nah akhirnya taruh ada di grup malam nih. Oh iya benar. Kita mau jalan-jalan, iya. Konfirmasi. Jalan-jalan, terus pada mau gimana kebentuk panitia tuh di situ. Ya, untuk panitiaan. Apa kita bikin proposal dulu? Enggak deh kayaknya. Apa proposal dulu ya? Setahu gue sih proposal dulu, baru. Ya terus yang nentuin dari 3 tuh terus milih Malang tuh gimana nentuinnya tuh? Kenapa lagi coba? Intinya ini kalau kita pas nelfon Fayet ya, dia mau aja sih di mana aja, nggak masalah. Terus yang pas ke Bandung sama ke Jabodetabek yang rasanya bakalan ribet dah kalau di luar Jawa. Iya sih. Emang Jawa sentris banget ya kan kita nih. Kita kuliahnya banyak kan di. Iya betul. Bukan deh. Loh, enggak Andina Mataram. Oh iya Mataram. Iya gitu. Ya pokoknya ya udah kita Mataram Lombok cok. Iya. Itu ibu kotanya. Mana sih lo? Emang iya. Lombok kan Nusa Tenggara Timur. Lombok. Barat. Barat Timur. Enggak tahu. Timur kan yang kanan kan. Oh iya sih. Oh iya Mataram. Sebelahan doang. Iya sebelahan lah. Lumayan. Oke. Ya terus. Mataram Nusa Tenggara Barat. Iya itu sebelahan. Beda provinsi tapi. Hah? Kan Kupang NTT. Kan NTB itu. Mataram kan ke Bukan lu ke Lombok. Jalan dikit. Kan udah dekatnya di Lombok Barat. Jalan dikit itu ke Mataram. Jadi Mataram itu satu pulau sama. Oh iya. Sama Lombok. NTB kali. Ya udah lah ya. Ya. Ntar koreksi. Nanti ya koreksi lah. Sebenarnya itu tinggal dulu ya. Cuma ya udah lah. Tadi sampai mana? Oh ya udah. Milih Malang. Akhirnya karena kayaknya lebih gampang dari kita ini juga banyak akomodasi yang bisa dimanfaatkan gitu. Milih Malang. Karena emang kita udah targetnya banyak ya, 50 sebenarnya. 50 targetnya. 50 tuh dari awal tuh 50. Tapi yang daftar 70 ya. Nah itulah kenyataan. Ntar itu ada ceritanya lagi. Ada ceritanya lagi. Gimana tuh? Agak pusing. Cuman ya terus udah oke. berarti bikin terus habis itu bikin proposal. Nah, jadi proposalnya enak. Kocak juga nih. Lupa deh pokoknya Jadi proposal gimana tuh urutannya. gimana caranya kan kita buat apa ya? Biar lebih eye catching. Oh iya biar menarik. Biar emang niat bikin trip gitu ya. Bener ya. Jadi kita emang benar-benar sebelum bikin proposal itu kita nyari dulu villanya untuk destinasinya kita mau kemana, sama udah itu. Dua sama perkiraan itu. Oh harga. Duitnya. Seperti yang kita udah jelasin. Tanggal Kita lah. Iya. Yang sekarang persis seperti itu. Cuma sekarang sudah di-improve-nya dikit ya. Improvement Iya. ya. Soalnya Itu sampai apa ya? Kepikiran lah ada alimnya lah, ada jabarnya, iya foto-foto kita kan. ada Kaset-kaset. kata-kata yang bikin worth it waktu itu. Ada kata-kata quotes tipis-tipis gitu. Nah, berarti itu udah bikin kepanitiaannya. Dani ketuanya. Pak gue tuh kayaknya udah deh. Soalnya gue ingat pas itu tuh sambil nonton bola.
Nonton bola. Oh iya, Piala Dunia. Iya dulu kan Iya gue sih. inget gue niat handal ya. Iya. Lalu bikin proposal tuh. Oh Salah berarti pokoknya intinya. sebelumnya udah survei dulu kan sebelum bikin. Nah itu belum. Ya belum ya. Belum. Belum lihat di Google. Yang penting kita bikin. Perkiraannya berapa gitu ya? Terus juga dari banyak. Terus habis itu langsung yang daftar langsung sebanyak itu. Ah lupa deh. Belum, pertama tuh masih ya udah karena rame kan di grup. Jadi ya udah rame-rame. Sebenarnya dari awal tuh masih belum banyak yang ikut. Jadi kita kayak ya dari 70 kan 20-nya anak Malang nggak sih? Iya. 20-an Malang ya. 20. Semua orang Malang. Ikut kan. Kecuali Kecuali Awalnya. awalnya orang Malang. Iya juga. Waduh, orang Iya Medan. juga. Orang Medan. Oh iya. Yang ada di Malang ikut semua ya. Ikut semua. Ya jadi awalnya kayaknya nggak langsung 70 sih karena yang dari Bandung juga di akhir-akhir baru gue nyetor. Iya sih. Pokoknya tiba-tiba aja Hari terakhir itu tahun terakhir tuh sampai 80. Seingat gue sempat nyentuh sampai 80 sekian. 80 sekian. Terus karena ada beberapa yang cancel jadi ya. Ya. Terus emang mutusin buat 3 hari gitu kemarin apa 3 hari emang. Emang 3 hari? Karena sekalian lah gitu. Iya. Nah yang kita bawa tuh ininya doang apa timeline selama 3 hari ngapain aja. Itu kemarin berapa sih urunan buat trip 280. 280. Tapi itu masih kurang nggak sih sebenarnya? Masih kurang. Makanya kita nyari duit. Kan pada waktu itu kan kita benar-benar gagal, tapi kita nyari duit walaupun sudah capek, tapi pada akhirnya ini sama jadi daftar. Iya itu juga. Itu benar-benar kita jualan gila bulu. Jualan labu loh. Dari sagunya susah banget sih. Iya. Jadi ada perbedaan sagu nih. Misalnya kalau sagu yang gila bulu itu sagu yang bubuk gitu. Sagu yang namanya bubuk kayak Belum batang-batangan. kalau di sini ternyata yang dijual di pasar tuh Keras. Udah bulat gitu ya? bulat Kotak-kotak. kayak yang di podcastnya Mamat. Oh yang nggak bisa digigit. Oh iya. Itu Di Kax Production ya. itu harus tahu gak itu serius. Oke, sorry barusan HP nyacit penuh memorinya, jadi kita ngulang lagi lumayan lah. Jadi tadi sampai mana bahasanya? Yang kerekam. Bahasan yang kerekam Iya. Ilabulo. Ilabulo ya. Iya. Tadi Ilabulo kan. Ilabulo yang di sini sama yang di Gorontalo beda kan kata Cid? Ya beda. Nah, tadi sampai Bukan Ilabulonya. Iya. Sagunya. Sagunya. Iya. Ya itulah jadi pendapatan terbesar. Betul. Walaupun pendapatan terbesar tapi kita cuma sekali jualan itu karena capek kan. Ilabulo Iklan pula itu api. apinya itu sorry ya. Ya udahlah. Iya. Nah, Selain Ilabulo jual apa lagi? jual nasi bakar. Nasi bakar. Nah, Itu bikin sendiri. jangan pura-pura baru tahu. Jelek banget loh. Oke. Tadi nasi bakar tuh open PO kan. Jadi kita mesen kalau udah kita paginya biasanya mesen. Ke orangnya nanti kita ambil terus kita bagiin ke yang mesen. Jualnya malam berarti. Jualnya siang. Jadi buat makan siang. Nasi bakar makan siang. Oh kita mulai open PO-nya dari kemarinnya. sampai malam. Ya walaupun yang beli kita juga ya. Tapi ya udahlah. Gue pesen 3 waktu itu coba. Pokoknya kita setiap siang akhirnya makan nasi bakar aja. Bekal ke kampus ya. 10.000. Enak sih. Untungnya enak. Selain itu ada jualan apa lagi? Kita pisang goroho jualan. Sumpah lu nggak tahu ya? Kacau. Bener. Di mana bikin? Bikinnya di kosnya Isma. Yang sebelum dari sekarang. Yang sebelum Iya sih. pokoknya. Lah kan kita nonton abis itu. Setelah bikin. Gue telat itu. Oh iya, lu nggak tahu ini. Emang Pokoknya. di Malang ada pisang gorowo emang. Nah pakai pisang apa? Kurang tahu dah pisang yang nggak mateng. Tapi rasanya sama tuh. Kurang tahu dah, gue juga lupa pisang goreng gimana. Yang penting pakai sambal. Pakai sambal kan? Jadi pakai pisang pakai sambal pokoknya. Bisa gurih-gurih gitu ya. Iya. Itu- Itu juga banyak sih dapatnya lumayan. Oh itu dijual juga ke orang? Dijual juga dong. Dijual Masih. sendiri? Dijual, ya tetap anak Icis yang beli. Cuma banyak
ketimbang nasi bakar ya lebih banyak yang beli. For information kita customernya banyak kakak kating Cok. Safra, Bazar. Itu beli karena kasihan apa karena emang mau? Nah, kasihan deh. Kasihan pertama. Cuma feedbacknya baik sih, katanya enak, yang nggak boleh ya. Dia ngechatin satu-satu gitu, gimana promosinya tuh? Gimana ya? ICG masih. Oh di grup ICG ya? ICG malam. Masa sih yang welcome itu? Bukan yang Kayaknya satu deh. Iya, kayaknya salah satu mungkin nanti minta tolong di kayaknya sih ya. Terus jual apa lagi tuh? Jual sepatu gitu nggak? Pengen sih, enggak tadi. Apa sekarang aja kita beli? Boleh. Ini buat Udah nggak mau, udah kapan anak banget jadi. Walaupun seru cuma capek. Iya sih. Gak usah lah. Terus PP promote terus di kuesioner gitu-gitu. Yang menarik itu di PP dan kuesioner ada denda buat kita semua yang nggak ngelakuin PP atau kuesioner itu. Akhirnya lu bayar denda. Masih ada daftarnya sampai sekarang yang belum bayar. Oh kayaknya juga belum deh. Iya, itu termasuk. Cuma udahlah, udah respect aja gitu sih. Dari seluruh effort yang gue beri. Bahas ini lagi. Iya sih bener. Ya itu lain cerita tuh. Nanti adalah. Ya gitu. Terus apalagi selain itu ya ada donasi sebenarnya. Jadi donasi itu pinggir jalan gitu. Lucu banget. Kalau kita bener itu lucu banget. Masalahnya nih, kalau gitu, lu siapa ya? Iya, benar. Open donation kan? Lu siapa ya? Jadi donasi buat orang jalan-jalan. Itu donasi dari kita sebenarnya. Yang mau donasi aja. Oh, kayak makhluk hamba Allah yang mau ngasih hamba lebih. Allah ya? Ada. Berarti salah satu dari kita ada. Terima kasih hamba Allah yang Terima kasih hamba Allah. Ada sampai 400. Orang doang nih. Sebenarnya donasi itu termasuk orang-orang yang udah DP tapi nggak nggak ikut menyerahkan uangnya untuk trip ini, jadi nggak dibalikin. Wih, respect sih. Sama uang kas. Ya uang kas yang sisa itu uang kas berdasarkan yang ikut doang sih tapi ngambilnya. Cuma nggak tahu deh. Sekarang yang ada di mana ya nggak tahu deh. Iya. Jadi lumayan nih dapatnya dari usaha dan usaha. Lumayan. Bisa backup lah. Bisa banget. Terus habis danusan tuh bahasa apa ya? Tadi villa. Oh iya. Sampai ketemu villa yang sekarang tuh. Yang kemarin. Pokoknya villanya cepat nih. nih. Lumayan juga nih memori. Takutnya. Gimana tuh? Kita nyari villa. Mereka nyari villa, gue mau ikut waktu itu. Mereka dari villa. Oh iya, pas ternyata nggak dapet dari villa yang udah kita tentuin. Nggak dapet dari villa yang kita tentuin, terus akhirnya nyari di sekitar villa yang kita tentuin. Ternyata ada satu bis. Nah satu bis itu ada bapak-bapak yang lagi istirahat di bawah bis. Habis itu langsung dengan dramanya Ahyar. Ya, dengan Ahyar. Sok kerennya itu dia bertanya kepada bapak bisnya, ini villa apa? Habis itu dia kasih tahu, habis itu ya. Dan cerita lucunya adalah, jadi villa ini setelah kita hubungin, ada villanya, ada 2 orang yang kita hubungin. Oke. Villa yang pertama itu, orang yang kita hubungin pertama itu maklar. Bapak-bapak. Iya bapak-bapak. Anak muda lah ya, anak muda. Iya milenial. Jadi dia berbisnis dengan menjadi maklar villa. Iya, jadi kayak orang mau butuh villa hubungin dia tinggal mau berapa orang berapa kamar segala macam dia bisa nyediain. Dia bisa traveloka offline ya. Ya, jadi dia bisa secara langsung lah. Jadi dia yang bakal negoin ke pemilik villa gitu. Nah, satu lagi kita dapat juga kontaknya dari Google. Iya, sama-sama. Kita dari Google. Akhirnya kita kontak lah 2 orang ini, terjadilah negosiasi. Yang pertama yang kita kira ini adalah maklar juga, ibu-ibu, ini bapak-bapak. Nah ibu-ibu ini kita kira dia juga maklar juga kan. Akhirnya kita negosiasi lah kedua orang ini untuk mencari mana yang paling murah. Betul. Nah kita negosiasi ke ibu ini sangat alot karena villanya khusus 50 orang tapi kita ada 70 orang. Oke. Yang diormasnya adalah air sebenarnya karena susah air sih, bukan susah air sih. Karena airnya pakai tong, bukan pakai PDAM dan beli truk itu ya dari truk gitu. Karena
nggak bisa lah, masih tetap ibunya minta 15 juta. 15 juta terus nggak bisa lebih dari 50. Enggak, 15 juta tuh 50 Oh, kalau 80. Iya. Oh, oke. Karena kena charge 50.000 per orang. Oke. Gitu. Jadi 15 juta. Nah ini ternyata dia mau. Oke, dia mau okein. Nah, Oke, 12 juta nih. Oke, 12 juta ya Bapak. Ya udah, akhirnya survei lah bersama Si Bapak. Oke. Sama Acit tuh survei kan, bikin video juga kita. Berarti masuk tuh ya. Masuk ke villa. Iya, masuk villa. Terus ya terpana dari Allah, keren banget. Ih, bagus banget emang, area luas. Wah, Udah ini yang kita cari. lapangan basket. emang apa aja sih fasilitasnya tuh? Kamarnya kamar luas, berluas, ruang tengahnya luas, ruang tengah luas. Oke. Ada meja tenis meja. Ada kolam lah ya. Kolam tapi kecil sih. biliar, begitu sih? Biliar ada juga. Tenis meja, biliar. Iya, biliar juga ada. Iya, biliar juga ada. Iya, biliar, tenis meja, kolam, Lapangan basket. lapangan basket. Apa basket? Triantri. Oh, triantri. Iya. Oke, setengah berarti. Terus ada area lapang juga buat acara malam yang kita emang. Oh, yang rencanain story aja. di Kalza di halaman itu. Iya. Itu ada halamannya juga. Oke, Jadi terus sangat-sangat oke lah buat dia. ini nih sesuai banget ya. Udah DP lah langsung sama mas yang ini. 12 juta 2 malam. Dua malam. 3 hari 2 malam. Iya. 3 hari 2 malam. Oke. 6 juta karena weekend. Ya udah. DP berapa? 300.000. Untungnya tuh DP 300.000 nih. Nah, Bukan. DP-nya berapa ya? Enggak 300.000. 12 juta. Jutaan sih harusnya. Lebih. Sorry. Lebih. Nah, DP sekian, pas kita balik kan, kita makan tuh di Geprek Harus di MT Aryono. Di chat lah sama ibu ini, Ternyata ditanya lagi gimana, gimana? oke nggak sama harga yang sebelumnya, soalnya ada yang mau nawar di tanggal yang sama. Kita udah curiga nih, kenapa ibunya bisa tahu kan? Terus? Ya udah, terus maaf bu, uangnya nggak sampai sekian karena diminta 15 kan. Walaupun udah diturun sama ibunya tuh 14, sekian, tetap aja. Karena ada yang 12 juta ngapain? Ya udah, terus pas di tempat itu nggak masalah kan? Kita akhirnya cabut, gue ada kelas setelahnya. Ya, setelah itu, pokoknya kita makan dulu gak sih di Iya di Geprek Harus kan. Terus udah bubar di kelas, gue di chat lagi sama ibunya, gue lupa intinya, pokoknya ketahuan kalau yang ibunya maksud ada yang Pesan mau itu nawar itu ke orangnya ini. sama gue, Oh. sama kita, sama gue ya. Berarti yang dari bapak-bapak ini, berarti Iya. kan sama kita doang berarti maksudnya. Dari Maksudnya? pesenannya tuh yang booking tuh kalian juga Iya, kan berarti? ternyata yang katanya si Ibu ternyata si Dani juga. Iya, jadi Oh, sebenarnya ada. sih bapak ini. gitu. Ya udah ternyata ketahuan, dia nanya nama kan, ketahuan lah lewat nama WhatsApp kan. Ya harusnya gue nama WhatsAppnya, gitu lah. Iya sih. Ya udah akhirnya ketahuan, habis itu ditelepon sama ibunya. Gimana kalau misalnya mau lanjut sama masnya, nggak bisa karena dia ibunya udah tahu bakal 80 karena gue bilang kayak gitu kan. Sebenarnya salahnya di sini tuh gue bilang tanggal kan, gue nyebut tanggal karena dengan nyebut tanggal berarti bisa disamain tuh, nih orang sama ini terus sama-sama nomornya mungkin ditanya sih sama ibu, mungkin gue nggak tahu sih. Pokoknya kan ibunya kan yang punya kan. Oh, ibunya bukan makelar. Nah ternyata di situ kita baru tahu kalau ibunya yang punya, ternyata si Ibu Dahlia-nya langsung. Nggak tahu sih namanya tapi kayaknya Ibu Dahlia. Ibu Dahlia langsung. Ya udah, si Ibu Dahlia-nya nggak nerima kalau nantinya 80 sama Mas ini. Maksudnya kan sebenarnya mereka kan udah kerja sama ini. Iya. Jadi kalau misalnya mau tetap sama Masnya ini pasti ada potongan kan buat si travel mereka. Jadi makin kecil lagi nanti ibunya dapat. Jadi gak apa-apa nanti lebih turun lagi, tapi harus langsung ke ibunya. Ya udah, kan tapi kita udah DP nih sama travel. Ditelepon, gue nelpon juga lah, gue nelpon lagi sama si Masnya yang kita temuin pas survei. Ditawarin villa-villa lain. Cuma udah seru banget ya. Udah jatuh cinta, udah jatuh cinta. Gimana ya orangnya pertama. Jatuh cinta sama jatuh cinta sama villa. Nah, villanya. ya udah kita nggak bisa tetap mau di Villa Dahlia. Tapi karena si Ibu Dahlia-nya nggak mau, ya udah dinego lagi. Nggak bisa, akhirnya gue minta uangnya balik aja DP-nya.
untungnya dibalikin, cuma nggak semua, nggak full. 300.000 tuh ditahan sama mereka. Jadi Untuk karena biayanya alasannya tuh karena udah survei, udah apa. Pembatalan. Iya gitulah, ya udah. Gimana? Udah. Nah, pada akhirnya Tapi untuk- si ibu ini juga ngurangin gak sih? Nah, gue udah pas ditelepon sama ibunya tuh gue udah bilang cuma ada 13 juta nih ibu. Iya. Gimana? Saya si ibu mikir, oh ya udah. Ya udah, tapi airnya sendiri. Maksudnya pas ibunya ngomong kayak gitu tuh gue mikirnya kalau airnya habis kita beli sendiri gitu loh. Nah ternyata tetep aja pas pulang dimintain buat airnya doang. Bukan, karena pada akhirnya besok, karena itu 2 hari loh. 2 hari. Kita juga nggak mikir sih waktu itu 2 hari. Kita kira cukuplah 1 gentong untuk 1 gentong 8 orang. Ternyata hari kedua habis. Iya emang. Itu masih ada besoknya gitu. Jadi kan kayak Iya. belum kita mau mandi apa segala macam. Aduh. Nambah air lagi berarti ya. Akhirnya ada bapak-bapak villanya melapor ke kita. Nah akhirnya itulah menyebabkan kalian harus bayar 5.000 pun maaf. Iya pas di akhir. Itu buat beli segentong lagi. Segentong. 3 tapi 750 totalnya. Oh iya 750. Wow. Jadi sebenarnya villa tuh 13 juta 750. 750 buat tambahan air. Bingungnya kenapa 3 tuh? Gue juga bingung. Kalau misalnya kurang kan sebenarnya 1 aja. Tapi udahlah. Kayaknya emang sekalian karena yang datang tuh truk air tahu sih. Iya sih. Jadi sekalian aja. Iya benar ya. Kayaknya sekalian itu 750 kali. Soalnya kayaknya kita doang liburan. Tapi emang makanya air sebanyak itu ya? 80 orang bro. Iya sih buat mandi, Buat mandi. Iya sih. Malamnya kita pakai mandi habis berenang. Pokoknya mandi kan dua kali 3 kali, ya 2 kali 3 kali lah. Udah 2 hari 3 malam ya lama. 3 hari 2 malam kan. Jadi 3 hari 2 malam. Iya. Belum ada yang kamar mandi dan segala macam, belum cuci piring, belum banyak banget lah semuanya. Benar. Jadi emang ternyata airnya sangat dibutuhkan. Oke. Ini nggak apa sih. Berarti Untungnya masih ada 500 sekian sebenarnya. Iya. Jadi nutup 250-nya aja. iya sih. Jadi 5.000 per orang. Tapi ya lupa sih detail-detailnya sebenarnya, tapi kira-kira begitu sih. Masalah villa. Kayak berarti villa sampai situ udah deal ya, udah clear ya. Udah clear sih Terus akhirnya. habis itu kalau nggak salah kan bukan cuma villa nggak sih kalian tripnya tuh ada ke Coban. Enggak, ke Coban Rondo. Enggak Jadi itu ada ceritanya juga. Setelah itu sebelum villa ya. Sebelum villa Itu tuh udah survei tempat. Itu kita survei tempat yang mana yang buat kita kunjungin. Oke. Karena waktu itu kita ada pilihan JTP, Jatimpa. JTP sama Santera sama Santera JTP sama JTP 3 apa yang malam-malam itu? Iya JTP 3 sama Brakseng. sabar. Brakseng itu paling Jauh banget. Brakseng itu proposal pertama yang barengan sama Villa Venus itu. Brakseng coba. Tapi tetap disurvei itu Brakseng. Bukit Bintang. Survei pertama tuh ke Brakseng kita. Gua, Nisvi, Dimas, Ahyar. Brakseng itu apa sih? Brakseng itu sama nama daerah, tapi ada agrowisatanya di sana. Itu agrowisata. Oh kayak kebun teh gitu kan? Iya. Jadi kita Lu banyak di desa. ber-80 orang. Untungnya udah survei. Karena Nggak memungkinkan ternyata pas kesana ya udah. oke. Akhirnya itu kita jadi dari sana ke Coban Nanti Putri. bakal ada, tenang aja. Kayaknya kalau editor Nggak males. bakal ada vlognya. Nggak ada vlognya, cuma Ada vlog ya benar. belum diedit. Tapi siapa tahu ada yang mau volunteer buat edit. Oh iya benar banget. Bakal dikasih file. Nah, Coban Putri. Ke Coban Putri lah. Coban Putri. Pas kesana dengan kondisinya Coban Putri, kayaknya nggak memungkinkan juga kalau 80 orang kesana. Karena Batal juga. Ada sebenarnya yang paling Karena memungkinkan. kurang. Coban Rondo. Nah, Coban Rondo ya. Coban Rondo. Cuma air terjun gitu kan? Kita kesana juga tuh. Dari Coban Putri nggak tahu langsung apa enggak, pokoknya ke Coban Rondo. Jadi bolak-balik ke Coban Rondo. Oke sebenarnya. Tapi Cuma kenapa ya? Kayaknya Wisata alam gitu yang lagi-lagi ya kita ber-80 nih masalahnya. ya kita khawatirnya berapa? Iya kan, rame-ramean itu. iya sih. Padahal sebenarnya it's okay. Dan kayaknya bakal lebih seru itu daripada. Iya.
Karena kalau di Coban Rono tuh dapat beberapa rekreasi lain. Bukan rekreasi sih. Wahana lain. Dan seru-seru sih sebenarnya wahananya. Kayak panahan, terus ada labirin, ada sepeda. Ya, terus habis itu singkat cerita nggak tahu kenapa akhirnya di antara semua yang udah kita surveyin nggak jadi semua. Tapi kita milih di pertemuan pertama kali di Zoom tuh yang konsolidasi bersama JTP atau JTP 1, JTP 3 atau yang paling Santera. Iya, Santera nih nemu di TikTok sih. Jadi kita juga belum tahu keadaan di sana gimana. Oh, Santera tuh yang jadi itu kan? Jadinya akhirnya Santera. Jadi itu permasalahan sih biaya. Karena kalau misalnya JTP kita butuh biaya tambahan. Iya, masuk aja 100-an nggak sih? Benar. Keterangannya ada tuh di situ pas milih. Kalau kepilih JTP 1 nanti nambah berapa, JTP 3 nambah berapa. Nah, kalau Santera nggak nambah apa-apa. Emang gratis maksudnya? Bukan. Biayanya nutup. Masih kasih. Tapi ya maksudnya 40, 30 sekitar segitu. Terus malamnya ada lagi tuh kayaknya spotnya yang malam-malam. Oh, malam Bukit Bintang. Ini lucu nih. Sebenarnya di timeline si villanya itu sebenarnya seharusnya tuh kita ada rencana buat bareng-bareng cabut dari villa 1 hari. Hah? 1 hari kita cabut dari villa. Buat full order. Ke salah satu wisata gitulah. Cuma nggak jadi karena mengingat harga villanya mahal. Jadi ya udahlah maksimalin ya. Buzzer ya udah mahal-mahal masa nggak dipakai gitu. Kira nggak jadi. Nah, Bukit Bintang itu malam-malam idenya kenapa ya gue? Karena deket. Oh, deket sama. Secara berdasarkan maps ya itu dekat. Berarti tuh naik bis dari villa ke. Nah itu cerita lain sebenarnya. Kita tuh naik motor bolak-balik. 80 orang. Bayangin dengan tambahan mobil Alip. Gue 4 kali bolak-balik. 3 kali naik motor, 1 kali naik mobil. 80 orang bolak-balik motor. Sebanyak apa motor? Tapi itu udah hari-hari lah ya. Ada yang mutir semacam. Yeah. Oh, itu udah hari-hari. Ada cerita seru sih di situ. Kenapa kecelakaan gitu lah. Segala macam lah. nanti mungkin. Tadi kan villa terus nentuin wisata. Nentuin. Itu sih persiapannya. Persiapannya itu ya. Terus kita jadi misalnya tuh rapat mulu. Itu kedua rapat di depan kos Faizal. Nah, base camp dulu tuh selalu di sana. Atau base camp di rumahnya di kontrakannya sih. Iya itu buat masak. Inisialnya tuh inisiasi. Oh ini buat masak itu cuy. Benar. Seru juga tuh pas kita jemput orang tuh. Oh sebelum hari sebelum timeline hari ya. Iya karena yang pertama kali datang tuh kan si Rio sama Ipo ya. Dia datang sebelum 1 minggu sebelum. Karena kan acara tanggal 8. Terus kita ngobrol di mana sih? Di kontrakan Ahis ya? Ahis yang berdua doang itu yang bintang. Oh, iya. Yang di atas di. Ipo situ ikut ya? Ipo sama Rio ikut. Yang lu bawa rice cooker Ahis akhirnya kebakar biasanya. Oh iya itu habis bikin itu yang dia Tim tuan. Sama Ipo gak dicabut coy, jelo. Iya, respect. Itu buat dijual atau gimana? Gak bikin biasa aja. Oh dimakan aja. Makan biasa. Pertama kan Rio sama Ipoy datang. Berarti semua kalian jemput satu-satu ya? Ke stasiun. Ada yang enggak tapi. Bahkan ada yang hari H. Kenapa? Anak Bandung masih. Jadi mereka tuh telat kehabisan tiket. Jadi datangnya nyampe Malang tuh malam di Jumat malam. Sedangkan kita udah berangkat kan dari Jumat setelah sholat Jumat. Abis sholat Jumat udah berangkat ke villa gitu. Nah mereka belum sore nggak sih, bukan malam? Ya sore lah mungkin. Tapi akhirnya kita ngambil solusinya tuh mereka ke kontrakan kontrakan lo. Nanti dijemput di sana. Jadi nggak ke stasiun. Iya itu mau tengah. Ya udah ada yang turun tuh di malam itu. Lu termasuk ya? Motoran tuh turun semua. Motoran. Terus yang lain enggak? Kalau enggak ya? Pokoknya Bandung. Terus yang lain kayak siapa dari Makassar? Yang pertama kan tadi Rio sama Ipo itu. Makassar kita naik mobil tuh masih asik nih jemputnya. Dulu masih ada mobil. Kenapa emang mobil? Nah kan pertama kita jemput tuh. Udah.
Terus beberapa hari kemudian kita mau jalan ya, mau main aja, mau nongkrong sama Ipo sama Rio di tempat dimana trip kedua ini akan dipikirkan dan akan direalisasikan, pokoknya gitu lah. Di tempat yang sama maksudnya. Nah terus dari sana kita mau ngumpul sama yang lain, karena yang itu cewek-cewek udah datang ya berarti. Karena kita rencana mau ketemu sama cewek-cewek juga kan? Iya. Tapi belum rame, itu kita mau ke kelas kopi gak sih? Iya kelas kopi. Pas kopi rapat terakhir. Enggak, bukan. Oh, bukan. Udah meet and greet itu. Tapi ada rapat terakhir sih di kelas kopi juga. Kayaknya rencananya itu rapat terakhir, cuma nggak jadi karena ada musibah, yaitu kehilangan dompet. Termasuk dompet lah, di antaranya ada dompet, HP, dan kunci mobil. Dompet nggak dompet? Punya siapa sih? Dompet nggak ya? Dompet siapa? Bukan dompet. Bukan dompet, Kunci tapi mobil, kunci mobil HP. sama HP. Punya? Punya Acit. Kok bisa? Gimana tuh? Kunci mobil temannya Acit. Iya, kunci mobil. Itu gimana tuh tuh? ketinggalan di motor ya. Jadi pokoknya tadi kan dari kopian itu kita mau kelas kopi, tahu kan kelas kopi? Yang kopi. di Sigara-Gura. Tahu pulang dulu itu? Oh pulang dulu ya? Pulang dulu. Gue lupa lah, pokoknya gue misah di sana sama Bintang. Nah mereka tuh ke tempat vape dulu, mau beli vape kalau nggak salah. Apa liquid itu? Sebenarnya gue mau ambil duit. Iya di situ ada ATM juga. Ambil duit, ya udahlah gue ambil duit. Ya udah kan gue tinggal, kan anak-anak kirain gue gak bakal kasih. Ternyata pada ke Vape store. vape store. Nah habis itu ya udahlah gue jadi ikut ke vape store. Nah kan anak-anak semua vape store. Habis itu pas gue mau bayar, tiba-tiba nyari mana HP mana? Terus Hilang. Udah hilang HP. kan nggak dilacak, nggak lapor gitu atau gimana? Udah dilacak tapi nggak bisa. Nggak bisa. Repot. Udah repot banget. Wah, Banyak ceritanya deh itu. banyak ceritanya sumpah. Kita malam-malam ke kantor polisi, Kita dimarahin polisi. marahin polisi lagi. Aduh, Kok malah dimarahin kan? Kita lapor nggak? Soalnya udah tutup. di tengah malam. Tengah malam. Sebelumnya sebenarnya kita udah ke kantor polisinya, sore-sore ya apa malamnya gitu. Tapi tengah malam kita ditelepon sama orang tidak dikenal. Dia ngaku HP-nya dia bawa. Itu modus-modus lah. Modus-modus. Penipuan nyari alamat. Dia minta alamat. Udah akhirnya ada videonya tuh kalau nggak salah. Siapa yang videonya itu? Kocak. Terus dari setelah telepon itu ya udah kita berencana mau melapor ke polisi, tapi polisinya nggak ada. Adanya yang ngejaga doang, yang dinas malam mungkin ya. Iya. Tapi susah tuh kita Udah bayangin gue harus nungguin. gue harus memikirkan nih bocah-bocah dan segala macam. Sebentar HP gue HP hilang. Kunci lagi, kunci sih yang ini Kunci ya, mobil. STNK di sana ada, STNK mobil ada di situ. Ya, maksudnya karena itu teman mobilnya teman gue, jadi gue harus bertanggung jawab. Iya. Iya coy. Aduh. Berat lah. Banyak ya pikiran sebelum trip. Kacau. Nggak seindah yang dibayangkan. Iya. Terus Teman-teman sih indah. Iya, alhamdulillah seru lah. iya tripnya seru sih Ya kayaknya. ini jadi kita yang merasakan aja. Cost and benefit. Cost and benefits emang si perjuangan ya. Tapi untungnya lancar ya. Sampai di hari H-nya. Hari H. Jemput-jemput juga masalahnya minor-minor aja sih, kayak Siapa yang jemput hari ini? telat gitu. Untungnya kan akhirnya pada datang semua, banyak yang udah pada datang kan. Jadi kayak gantian yang jemput. Iya, bantuin. Iya, Respect banget sih orang-orang. Wah. Kayak Ipo ikut bantu Abdi, Fuad seinget gue ya. Berarti motor bolak-balik stasiun ya? Iya, setiap jamnya. Tiap jam. Motor sesuai jam. Taruh kemana yaksi semua itu. Ya, respect lah. Kan anak mana dari punya motor Saat itu iya. Ayar. Iya, Iya. baru. Belum Bintang ada. belum punya ya? Bintang belum ada. Ahis paling ada. Ais. Morpit. Morphe. Ya, gua doang sih nggak ada. Atau gua doang ya, sama kalau orang-orang lain cewek-cewek juga nggak ada. Terus habis jemput-jemput tuh hari H tuh, hari Jumat berarti ya? Berarti habis Jumatan kalian berangkat ya? Benar. Itu tuh kalau dilihat di kondisinya kita telat tuh yang cowok. Kenapa? Karena Jumatan tadi kan. Sebenarnya itu alasan aja sih. Oke. Di Randon tuh jam berapa berangkat? Jam berapa gitu. Pokoknya intinya cewek-cewek sama orang-orang angkotnya, supir-supir angkotnya udah nungguin di tempat. Kita tuh ketemuan di parkiran di Di apartemen. Iya. Itu angkot dari yang kita Iya. makrab ya. dari belum makrab.
makrab ICG yang mas angkot itu coy. Iya, Itu respect. berapa angkot sih yang di mana? 5 5 1,3 kalau nggak salah. 5 angkot 1,3. Oh, angkot yang kayak di vlognya Salsa itu nggak sih? Iya. Oh. Iya lah, bukan kaya emang itu. Emang itu. Salsa. Siapa sih? Bibil. Oh iya. Atau Salsa juga ada. Nggak tahu. Apa juga sih kalau Salsa. Kayaknya di footage itu Salsa ya. Oh iya. Ya, pokoknya Salsa sudah ada. Oke. Oh maksudnya. Iya ada salsanya pokoknya. Gue kira yang. Oke deh. Ya itu. Tuh berangkat terus ke villa. Itu hujan lagi. Lu bayangin kita naik angkot, ada yang naik motor kan? Oh yang naik motor dikasih Hujan. Kita telat, terus cewek-cewek neduh di dalam angkot. Lucu banget. Emang hujan ya? Hujan. Oh ada yang hujan, ada yang udah nyampe. Gue kesini tuh gue udah nyampe. Lu udah nyampe ya? Oh. Gue kalau itu gue misal tuh sama rombongan sama Nisfi berdua beli brownies atau apa gitu kayaknya. Buat apa? Emang sesuai sama konsumsi yang ada, rencana konsumsi yang ada. Oh emang brownies. Buat 80 orang. Iya karena tuh di hari pertama tuh kayaknya ada makan nggak ya? Lupa. Pokoknya malamnya kan hari pertama malamnya langsung ke Bukit Bintang. Berarti nyampe villa sore kan? Terus langsung siang ke sore jam 3-an. Itu nyampe villa. Itu main games tuh, adalah footage-nya kan di sana. Pokoknya belum main games itu, main games paginya. Malam sore ada. Sore itu kita masih ngumpul di tengah. Aduh kan. Iya tapi ada games-gamesnya. Iya ada games lagu. Iya. Tapi belum. Udah per kelompok kan ada kelompok-kelompoknya tuh. Terus kita Bismillah. Iya, oh, iya, aduh, itu ingat banget ya sih. Itu tiap apa sih dulu? Tiap sore. Sebelum maghrib ya? Iya. Oh iya, aduh, iya lagi. Fikri biasanya itu paling gue. Lu bantuin ya. Fikri ikut kemana? Fikri. Lupa deh. Oh aman. Ya, oke. 23 menit oke. Tadi sore berarti bagi kelompok. Kelompok tuh buat apa fungsinya? Kelompok tuh buat biar lebih enak aja karena ada game kan. Oh. Ada game terus ada nanti kan ada Di Bukit Bintang juga per kelompok mainnya. Oh. Di sana ada challenge buat bikin video TikTok. Oke. Berarti sore bagi kelompok, lanjut abis maghrib. Habis maghrib makan, ada makan nggak ya? Makan, masa nggak makan? Makan. Lupa deh makan ya. Makan nasi kotak berarti. Makan kan 1, 2, Oh iya makan 3, 4 kali kita makan. Iya benar. Hari pertama maghrib, hari kedua pagi sama malam. Sama siang malam sore malam bakar. Terus pagi sarapan. Sarapan ada mie gak sih waktu itu? Full mie? Gue lupa gue. Gak tau. Lupa sama konsumsinya. Iya, Isma harus kesini. Oke. Respect Isma. Berarti abis maghrib makan, abis itu Habis itu ke Bukit Bintang. langsung Bukit Bintang gitu. Nah di sana lah banyak kejadian juga. Di sana gimana tuh? Nggak banyak sih sebenarnya satu tapi agak mencengangkan ya pas kejadiannya karena kecelakaan kan. Jadi tuh kan kita konsepnya awalnya mau nge-grab ke Bukit Bintang. Mobil gitu ya berarti. Nah cuma diskusi di tempat memperkirakan kalau kita naik motor bisa lah gitu bolak-balik. Bisa. Emang jauh berapa menit sih dari sana? Nggak jauh. Nggak jauh. Tapi kondisinya aja Karena nanjak. Oh. Nanjaknya bukan nanjak yang nanjak ini ya. Gini. Kayak ke paralelnya kayak ke Santera gitu. Enggak. Lebih parah. Lebih parah. Soalnya itu tanjakan. Walaupun pendek tapi nanjak banget. Oh iya. Terus gelap, terus jalannya jelek. Iya, jalan jelek. Tapi bukan pas tanjakannya jalannya jelek. Ada dari Panderman Hill ke tanjakan itu jalannya jelek dan gelap. Nah pas pulang balik mungkin karena nggak fokus ya karena emang fokusnya nggak cepet nih. Nah itu kecelakaannya siapa sih yang celaka? Sebenarnya gue nggak ada di tempat ya, gue pas nyampe di lokasi udah selesai gitu kan. Berarti Cuma itu yang dengar Gue lagi sibuk lagi antar jemput itu. Oh berarti itu sebelum acara di Bukit Bintang kecelakaan? Sesudah. Sebelum gue nggak ikut jadi gara-gara itu. Sesudah. Sebelum pas lagi nganter. Iya. Jadi itu pas kejadian tuh yang gue denger ya ceritanya katanya pertama tuh
Udah ntar ini ceritain sama orang yang Iya benar. kayak nggak valid gitu. Iya. Intinya ada beberapa korban di sana, yang paling parah tuh Ahi sama Akib. Nah mereka berdua akhirnya nggak ikut Bukit Bintang, gue juga nemenin. Karena ke rumah sakit nyari pengobatan pertama. Walaupun udah diobatin ya sama para dokter Kalza, respect dokter Kalza. Cuma kayaknya takutnya kenapa-napa kan, nggak tahu. Ya akhirnya ke rumah sakit lah, ada di dekat alun-alun. Itu ditemenin sama penjaga villa, respect juga nih penjaga villanya. Berarti dia jaga villanya? Ada di belakangnya, ada yang tinggal. Emang tinggal di sana kayaknya. Keluarga. Oke, di Bukit Bintang tuh. Ya, di sana ngapain tuh? Bintang ya bikin, ya kan di Bukit Bintang kan ada yang kita berpisah lah di tempat masing-masing. Kelompok-kelompokan gitu. Ngobrol-ngobrol, bikin konten, terus ya udah jajan tipis-tipis, habis itu balik. Habis balik ya udah balik. Iya. Habis balik tidur paginya baru bangun, baru main games. Pagi senang gak sih? Nah, rencananya senam sih. Tapi ya Nama rencana juga rencana ya. Orang tidurnya subuh, gimana mau senam jam 7? Akhirnya bentar, tidur subuh. Emang ada kegiatan lagi? Enggak. kan lu bayangin aja pertama kali Ih, cuy. kelas iya sih. Ngobrol aja. gimana gak kepencet itu. Gue sih Emang habis balik dari Bukit Bintang tuh gak ada acara berarti ya? Enggak. Lu ngapain aja free? Lu ngapain? Lah ngapain personal ini? Misalkan cerita-cerita nih, ada yang main api unggun atau ada yang apa? Besoknya. Belum besok. Oh besoknya. Kan ada biliar, ada Ya pokoknya intinya itu menjadi momen Malam keakraban. Iya, malam free lah. Lupa sih ngapain. Kayak besoknya lah. cerita-cerita ya, bareng-bareng gitu lah. Seru Iya. ya. Sebenarnya itu yang bikin seru sih. Pas free-nya sebenarnya. Pas free-nya ya. Bukan games-gamesnya. Kayak games kayak ya udah kayak formalitas aja. Iya. Walaupun seru-seru juga cuma Seru juga. Kalau itu saya seru, itu namanya seru yang dibuat. Kalau misalnya iya. kan seru yang Serunya alami. Iya, nggak sederhana itu. Seru itu sederhana. Iya. Iya, jadi sederhana yang Yang pas free itu. Lagi malam kan, dingin lagi batu tuh. Habis bolak-balik Bukit Bintang. Udah. Kayaknya orang-orang yang terbiasa sama panas kan terus pas di Batu. Iya. Iya juga. Nah, pas di Bukit Bintang pada jaket-jaket tebal gitu. Iya ya. Tapi emang udah di disclaimer tuh harus bawa jaket parasut, disarankan. Oke, berarti kosong, tidur, terus pagi Games biasa. Nah siangnya tuh pada tidur. Iya, rencananya tuh gamenya sampai siang. Awalnya. Cuma karena panas banget sih ya. Oh, tapi sebenarnya game indoor pas siang rencananya. Cuma benar-benar pada begadang kan. Iya sih. Begadang terus acara yang di luar. Terus kita juga panitia yang pada tepar semua. Iya. Panitia benar-benar pada tidur. Itu nggak ada yang ngurusin. Gue tidur. Gue juga tidur itu. Emang gak bisa lah kayaknya. Iya, walaupun dia lanjutin jadi nggak seru takutnya. Iya malah. Jadi udah istirahat karena malamnya bakal ada acara lagi. Oke. Yang dress code itu. Berarti siang kalian tidur ya, berarti siang sampai sore. Tidur sampai sore. Terus gua sore cabut kali ke bawah. Kita kayaknya lanjut game ya. Ada yang lanjut game ya. Lanjut game lagi. Berarti seharian full game. Game indoor ya. Tapi ada beberapa yang saya dibikin kegiatan lah, ada kegiatan. Tapi kan malamnya ada acara tuh, perlu persiapan kan. Oke. Malam Nah, kita tuh bikin panggung. Bikin panggung tuh ada beberapa yang nyewa. Sederhana. Ya panggung sederhana. Yang tempat bawa sama Iya itu. Avi nyanyi nggak Itu sih? kan ada proyektor, ada sound system ya. Sound horeg ya. Oke. Ada gitarnya. Nah tuh yang sound sama proyektor ngambil di Malang, di kota. Jadi Acit. Oh itu nyewa berarti bukan dari vilanya ya? Nyewa. Acit dan teman-teman. Acit dan teman-teman. Ke bawah untuk ngambil itulah. Iya. Ngambil. Jadi dia nggak ikut acara sore. Berarti acara puncaknya pas itu malam kedua Iya, berarti ya? Malam kedua acara puncak. Nah, kan kita belum pernah sama sekali bawain live lagu kita. iya lagi. Semestinya. Pensi yang gak jadi. Jadi ya udah di sana lah kejadian tuh 3 lagu langsung dibawakan secara langsung. Nah terus di situ juga kita bakar-bakar. Nah, berarti habis maghrib tuh acara inti dulu apa bakar-bakar? Gimana? Bersama. Iya bersama ya. Jadi kan
alat bakarnya cuma satu. Oh, berarti ada yang nikmatin musik, ada yang masak gitu. Jadi per kelompok. Nah iya, per kelompok gantian. Jadi kelompok ini dapat kayak inilah, kayak ya mati lagi dia tuh kalau. Nah kayak ini, kayak lu makan di yang masak sendiri, kayak Ryuja gitu-gitulah, kayak hanya anak masak. Jadi setiap kelompok udah dapet paketan makanan mereka. Oh iya. Jadi mereka ngurus sendiri makanannya. Nah cara ngurus itu gantian. Jadi misalnya kelompok ini lagi masak, yang lain berarti sebenarnya sambil masak bisa nikmatin juga karena areanya tuh masih satu. Mas ingat nggak kelompok lu siapa ya? Mas. Siapa? Ipoy Bintang. Ipoy Bintang. Lupa lagi gue cowoknya itu. Ceweknya ada. Ceweknya lupa lagi. Apa ya? Banget. Udah 2 tahun lalu bro. 2 tahun tuh Gimana dilupain ya? tuh momen-momen indah. Parah sih. Emang tuh siapa Jet? Masih ingat gak? Tauhid. Tapi lu warna apa? Abu-abu. Lah gue abu-abu kocak. Sekelompok kan? Enggak salah berarti. Lu abu-abu. Dongker gue dongker. Dongker ya? Apa? Siapa tuh? Nggak tahu gue. Tauhid. Lupa. Aduh udah lupa lagi. Ingat Tauhid. Ceweknya kayaknya Afi deh, Afi kalau sama gue kayaknya. Oke. Acara intinya berarti bakar-bakar sambil live musik. Gak ada sambutan itu apa gitu? Nah, sambutannya udah di awal, pas sore pertama kali datang. Oh sore pertama, oke. Sambutan. Berarti kayak cuma acara. live musik ya malamnya? Live musik sama nonton gitu lah. Iya kan yang malam program. bintang tuh kita bikin challenge, bikin video TikTok kan. Nah di situ juga tampilin. Iya. Emang soal sempat terkonsep. Iya, konsep. Wih, itu sudah matang ya. Setengah kecuali hal-hal yang di luar dugaan. Oke. Itu acara sampai bakar-bakar sampai jam berapa? Sampai malam. Malam. 10-an kali. Jam 10. Habis itu Habis itu api gunung. api unggun doang. Di Bakar sana jagung boleh. gitu enggak? Enggak. Harusnya ada tuh guys apa namanya? Kembang api. Apa ya? Emang ada rencananya? Ada setahu singkat gue tuh. Iya ya. Enggak tahu aja. Habis itu malam-malam foto. Sebelum api unggun sebenarnya foto dulu tuh bareng-bareng. Oh yang ramean itu ya? Ramean. Aduh, foto lagi. Api unggun ya udah. Api unggun cuma ngeliatin api unggun doang. Enggak apa nih? Cuma paling- 10 menit doang. Iya juga acaranya sih. Ngapain juga. Iya sih. Api unggun. Terus ada orasi. Enggak ada ini apa? Masih iya bener. Aji. Pasti. Aji pun enggak sih? Aji nggak ikut. Enggak ikut ya. Wah, kalau ada Aji upacara unggun. Respect Ji. Tapi emang keren banget. Respect emang berupa hambalan. Ayo Kaji. Aji Dewan Ambalan terkenal. Dewa hambalan. Keren sebenarnya itu. Iya. Hidup badan Paul. Badan Paul. Oh iya Bapak Pramuka. Luar formu ke dunia. Respect. Nah ya gitu. Api unggun tuh udah selesai. Itu Gak usah. malam kabar lagi. Kan kenapa? Iya free lagi. Ngapain tuh? Lebih akrab lagi kalau itu sih. Iya. Ngapain Karena tuh? udah malam terakhir banget kan nih, momen terakhir nih kayaknya. Malam terakhir besok udah ketemu lagi ya. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja. Iya. Sama siapa? Ada banyak yang menyelesaikan sesuatu lah menurut gua. Maksud Next. Ya, selesai lah pokoknya kan selesai. Udah lah. selesai. Jadi dulu ada sengketa mungkin ya dulu di Iya. IC cuma belum Sengketa. diselesaikan. Masalah yang belum tuntas ya. Akhirnya diselesaikan lah di situ. Ada yang lanjut. Iya. Iya ada yang gitu. lanjut. Ada yang iya. Tergantung. Ada yang nyelesain, ada yang lanjut. Iya penyelesaiannya selesai atau lanjut Lanjut, gitu kan, oke. tergantung aja. Ya udah. Terus besoknya ke Santera, senternya begitu ya udah. Santera teh goreng, bukan santeranya nggak sih sebenarnya, tapi perjalanan menuju santeranya Iya karena macet. macet emang karena hari Minggu. Oh, Salah sih kita ngambil weekend terus hari libur kan tanggal Iya hari sih. libur anak sekolah kayaknya. Jadi rame banget. Rame-rame banget. Di Santera ngapain? Wahana-wahana gitu nggak sih? Iya mana bebas juga ya soalnya nggak ada acara Oh. Punya jalan masing-masing. sama circle jalur masing-masing. Ya pas pulang dulu nggak tahu udah pas pulang tuh udah Pulang masing-masing udah. bubar, gue udah Berarti pulang duluan Santera dan tuh- kira. Random terakhir ya berarti. Oh, kegiatan terakhir Santera. Iya, Santera. Iya, tapi pulang ke tempat oleh-oleh dulu, Yang di depan Jatimpa baru ke. Ya, Gak tahu tempatnya di mana. Yang itu nggak sih? Yang punya Eca Japasel? Oh, Bukan iya. Royal Oleh-oleh? Bukan. Oh bukan. Di bawah lagi.
Wih, seru Terus banget. pulang di nggak di parkiran yang sebelumnya. Kayaknya kita udah kelamaan nih. Iya. Mungkin kita next untuk cerita persiapan trip 2 sekalian promosi. Awal mula dulu nggak sih awal mula trip dulu gimana nih? Nih, iya. Kenapa ada tiba-tiba ada trip 2 padahal Setelah baru 2 tahun ya. Setelah 2 bukan tahun. setelah padahal baru 2 tahun loh maksudnya. Kenapa mau ngadain lagi tuh? Gimana? Oh malam baru ya? Enggak, gue kira 2 tahun itu udah lama ya. Ya. Kan soalnya target kita kan 2036 tuh reuni. Mas sekarang ketemu lagi gitu. Iya. Itu apa yang Ini gue klarifikasi lagi ya. Nah, Kalau ada yang mungkin masih bingung kenapa lama banget. gimana? Ceritanya pemilihan 2036 itu Oh itu kayak menghitung umur. umur. Umur Jadi mapan jadi rata-rata umur kita kan waktu itu 18-17 ya. 18. Iya benar. 18-17. Gimana kita reuninya usahakan kita maksudnya udah 30-an. punya anak minimal lah biar lucu-lucuan kita bisa bawa anak istri gitu misalnya ya. Itu jadi anggapnya gitu. Jadi ya kalau misalnya 10 tahun sekali kan dia nggak agak mepet ya kalau 10 tahun. 10 tahun berarti umur 28 deh. 28 kan. Jadi belum Sekian lah. belum settle gak sih? Iya belum. Iya sih. Ada yang udah ya, mungkin Ya, ada alhamdulillah. rata-rata belum settle itu. Iya. Untuk sepatu kita di Gorontalo kan untuk ngebiayain keluarga Gorontalo lumayan juga kan. Iya lagi. Jadilah dipilih 15 tahun. Biar Udahlah dari 2000 itu sampai 2036 15 36. tahun. Jadi kayak 15 tahun itu kita udah umur 30-an gak sih? 18 tambah 15 ya 32. Udah Tiga puluh bisa dua. apa kalau udah beda Kalau banget. 32 kayak udah fix punya anak gak sih? Kayak Harusnya. Amin. Yang mau sih yang mau anak ya terserah sih yang nggak punya. Oke. Oke, kemungkinannya gede kan Iya, umur segitu oke. kan. Umur matang untuk Umur matang. mempunyai sebuah Karena Itu. omongan. Klarifikasinya kayak Ya, gitu. Jadi iya. kenapa lama? kenapa 15 tahun gak 10 tahun kayak angkatan lain. Oke. Terus lanjut nih tadi kenapa ngadain lagi tuh pertanyaannya. Kenapa dan sebagai ketua lagi? Sebagai nggak harusnya nanya inisiatornya lagi. Oh emang ada inisiatornya? Ya kayak kayak Gimana tuh? Tadi ada inisiator ya. Oh, siapa yang mau inisiatornya? Lagi siapa lagi? Acit kalau lagi bukan? yang ngajak. Kenapa tuh Cit? Enggak tuh. Nanti- Akhir dulu coy. Emang iya. Ya gue juga dulu sih. Nah, Gimana tuh? Ya pokoknya ya karena apa ya? Karena mungkin gue udah jarang main sama iya lo habis magang kan itu. dia udah jarang pernah main sama anak Pink Salmon lagi kan. Ah, Jadi kayak anjing gue kangen banget nih sama anak-anak Pink Salmon gitu. bentar. Pink Salmon tuh apa dan? Kayaknya banyak yang belum tahu juga. Emang masih belum ada tahu. Bisa jadi. Maksudnya apa nih Pink sebagai Salmon nih apa? Jadi Larang Hazal Malang? Iya, Kalza Malang. Oke. Oke. Gitu. Lagu kira apa nih maksudnya? Jadi kayak walaupun gue di Jakarta juga sering main sama anak-anak Kalza juga sih. Cuma kayak setelah 2 tahun gak sih? Maksudnya 2 tahun menurut gue lama ya. Iya, Itu lumayan lama ya. Selama 2 tahun itu juga banyak yang nanya mau trip lagi apa enggak kan? Nah itu dia. Gue Kapan berasa maksudnya? kita bergerak berdasarkan data nih. Oke. Semenjak trip satu kita bergerak berdasarkan data gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya ada beberapa yang nanya ke gua, ada beberapa yang nanya ke Ahyar. Gak tahu lagi nih, mungkin ada orang-orang lain mungkin nanya ke anak Malang, kapan bikin trip lagi dan segala macam. Gitu. Ya udah. Dan mulai dari situlah apa kita bikin lagi ya, apa kita berani bikin lagi ya, gitu. Dengan yang berbeda Ya, maksudnya itu sebenarnya cuma ya obrolan kita aja, maksudnya itu berempat tuh posisinya. Tapi itu ada Dani, Ahyar, Ahis, gua berempat. Terus kayak itu tuh karena kita nongkrong nggak tahu mau bahas. Nggak tahu mau bahas apa cuy? Iya. Apa sih mau dibahas? Wah, Iya iya udah keseringan ketemu juga. masa bahas skripsi kan nggak asik ya. Bahas skripsi belum kebayang. Iya belum kebayang juga masa Itu masih awal tahun. bikin lah trip Tangan. kayak gitu. Maksudnya Biar ada obrolan. biar ada obrolan aja. Dan ada alasan ketemu asik. Asik. Gitu. Biar ada obrolan aja. Ya udahlah. Tercetuslah itu. Dan Ahyar juga mendukung. Ternyata Ahyar juga banyak yang ditanyain gitu. Ke Ahyar ada kali. Ya udahlah habis itu
kita berdebat di situ, berdebat, terjadi perdebatan. Kan kita tuh di kafe, bukan kafe sih, kayak tempat kopi pinggir jalan. Kopi gitu. pinggir jalan, Starlingan gitu ya. Nah di tempat dimana sebelum kejadian hilang HP dan kunci itulah yang tadi. Dan banyak kecoanya. Nah di sana ternyata lagi banyak kecoa. Oke itu FYI aja. Jadi kita sering ngomongin kopi kecoa. Jadi ya itulah. Ya udah, habis itu debatnya karena ini sebenarnya berdebatnya karena siapa yang mau ngurus lagi. Karena ya mungkin Dani udah mulai capek kan. Cuma ya udah, gue sama Ahyar sebagai teman yang baik berusaha untuk meyakinkan sang raja ini untuk mau gitu. Terus ya karena dipaksa-paksa terus akhirnya ya udahlah, terjadilah. Mungkin ada videonya di pingsan. Ada benar. Ada kita tos begini, tos itu. Ya walaupun sebenarnya itu sebelum persetujuan anak-anak Alza sih, tapi balik lagi kan sekarang kan mungkin kepanitiaannya juga MMA kan. Ya mau aja. Jadi udah santai lah. Karena posisinya juga kayak alasan terbesarnya juga karena mungkin ini gelas terakhir ya, sebelum 2036 nanti. Iya sih, karena kayak gak mungkin banget saat kita nanti udah mulai nyari kerja, kita udah lulus tuh punya waktu bareng-bareng lagi tuh kayak 3 hari tuh. Bener sih. Makanya kan. Berarti kenapa harus sekarang karena itu? Ya. Kenapa nggak abis wisuda aja gitu? Nah iya makanya. Karena waktunya juga apa ya, kalau kan masih ada yang maksudnya ada yang bukan di angkatan kita juga kan, yang masih kuliah reguler gitu, jadi kayak perbedaan tanggal itu bisa disatukan dengan libur akhir tahun pasti. Gitu sih. Berarti jadinya tanggal berapa? Tanggal 20 fixnya 20 ya, 20, 21, 22 Januari. Sebenarnya masih banyak, sebenarnya sebelum belum terjadi itu masih banyak perdebatan. Sampai kita tuh akhirnya ketemuan tuh pingsan setelah mau ini jadi gak sih gitu, kayak gak ada kejelasan gitu kan. Itu tuh ngomonginnya gimana ya? Asli itu lupa deh. Ke Jogja tuh gimana sih? Ke Kalza Malang dulu atau langsung ke yang kalian ngumpul dulu gak sih dulu di mana tuh? Kopian? Iya, Kopstud di Kopstud. Cuma itu udah diumumin kalau ke Jogja kan? Udah. Itu kita langsung milih ke Jogja, terus kita nelfon Audi. Kembali lagi seperti dulu, nelfon orang. Iya, nelfon orang, respect. Nelfon Audi dan Aisyah. Oh itu di mana ya? Kopstud. Di Kopstud juga. Tapi yang di tengah. Ingat gak? Oh iya, sebelum rame-rame itu ya. Ada lu juga kan? Oh iya ada. Iya benar-benar. Oh iya benar. Ya situlah. Bersejarah yang Kopstud ini. Kopstud bersejarah banget. Nah Kopstud yang kedua kalinya tuh bareng sama beberapa hot yang lain. Di sana banyak dipertanyakan kenapa di Jogja kan? Jogja kenapa nggak yang lain? Sebenarnya kita juga mempertanyakan juga tuh gimana? Bisa nggak nih Jogja kayak gitu kan? Iya sih. Cuma alasannya kenapa Jogja juga ya? Karena kenapa tuh? Itu yang paling memungkinkan, karena satu itu di tengah. Iya sih. Jadi adil buat semuanya. Terus bukan maksud untuk merendahkan itu lain ya. Cuma kalau kita misalnya nih pilihannya Bandung sama Jakarta. Kalau ke Bandung itu kayak agak susah karena mungkin teman-teman di sana lebih sibuk daripada kita ya. Sih, jadi untuk ngurusinnya juga pun dari kita kalau misalnya mau ikut ngurusin it's too far ya. Jauh. Kalau misalnya di Jogja tuh masih kayak oke lah, masih terjangkau lah. Jadi udah akhirnya pilihnya paling mungkin kan itu Jogja ya. Kita memilih dari yang terbaik dari yang terbaik. Ya, antara yang terbaik ini ya udah kita pilih Jogja. Makanya waktu itu ada pilihannya Bandung, Jogja, sama Bogor ya. Atau ke Jakarta ya. Bogor. Maksudnya puncak Bogor. Puncak Bogor sempat juga di. Oh iya. Kaya. Di Bogor. Iya sih. Nah Makassar juga sebenarnya. Iya, back to origin. Di originnya sebenarnya Makassar ya sebenarnya dari awal tuh. Kamar.
Coba ya supaya ada alasan. paling mungkin kan emang Jogja sih. Iya. Tapi emang targetnya 80 lagi bagaimana? Enggak. Nah di situ kita mulai kayak karena ini udah kedua mungkin ya. Jadi kayak secara kurva kan udah mencapai titik. Kalau sekali kan masih udah ya udah. Titik kalau ditambah lagi diminishing. Enggak sewah. Nah, jadi mungkin ya udah kita turun ekspektasi aja. Lebih realistis. Terus tapi kalau pada akhirnya itu ya udah kita siap. Ya udah ada rencana itu. Iya. Tapi kita harapnya tim nyampe 50 ya. Tapi kalau sampai 50 Oke lah. Oke lagi bagus, lebih bagus aja. Bagus sih ya. Bagus Cara itu bagus cuma kita aja agak pusing ya. Tapi nggak apa-apa. Oke lah. Jadi konsekuensi lah. Sampai sekarang ada berapa dan yang udah daftar? 35 ya. Berarti sih gitu per chat ya. Berarti kalau misalnya ada yang mau nambah lagi teman-teman langsung aja. Atau mungkin kita bertiga kasih 3 hal kenapa. Waduh, mikir dong sekarang nih. Kenapa harus ikut ya? Kenapa harus ikut yang sekarang? Kenapa harus ikut Kalza Trip Follow 2 Ghost to Jogja. Baru mulai dari siapa dulu? Karena ya emang 3 hal, kasih 3 hal satu orang. 3 hal lo banyak juga, 1 hal itu saya mikir. Pertama nih, karena kita habis kuliah, kalau kita udah lulus, kita emang udah beneran menjalani hidup yang sebenarnya gitu. Udah gak Misal kalau main-main lagi kerja ya. gitu ya, kita kalau ini masa Sabtu Minggu. Paling tipis-tipis lah ketemu. Iya, nggak bisa region. Gak se-intens ini. Nggak bisa se-instan sampai 3 hari gitu kita ketemu kan. Terus kalau alasanku ya karena trip pertama nggak ikut gitu. Itu juga. Jadi buat temen-temen yang trip pertama nggak ikut, ini wajib ikut yang sekarang. Saya penasaran juga sih pandangan orang-orang yang nggak ikut terhadap trip 1. Iya makanya kan. Terus biar rasain juga teman-teman yang belum. Terus kenapa lagi ya? Terus ya gitu sih. Kenapa dan kalau lu dan? Baru 2, satu lagi. Bingung satu lagi apa? Tapi lu kemarin gimana pas ngeliat orang-orang? Wah iya sih itu parah banget. Ngomong parah. Itu kan aku Hapus IG kah? bener sumpah itu Nggak lebay itu mah. sehari itu sehari itu beneran nih nge-mood IG Kalza tuh. Di selama sehari tuh di mood besoknya ditonton sih. Penasaran. Iya penasaran juga. Iya penasaran juga, tapi di sisi lain aduh FOMO banget. Pas di hari itu kan seminggu sebelum balik kan tripnya. Pas di Medan tuh pas lagi UAS-UASnya. Jadi seminggu itu UAS. Terus pas buka IG lihat temen-temen ini upload bakar-bakar, upload nyanyi aja. Jadi itu kayak FOMO banget gitu, makanya nggak mau ketinggalan lagi sih yang sekarang. Itu sih. Kalau lu gimana nih? Kenapa sangat perlu ikut gitu? Sebenarnya pasti bakal sama sih kita kayaknya karena ini bakal yang jadi yang terakhir sebelum 2036. Iya sebenarnya tapi itu alasan yang anak-anak banget sih sebenarnya. Pokoknya bakal seru juga di trip kali ini karena bakal beda banget ya. Beda banget sama yang sebelumnya. Bukan villa-villa doang ya. Bukan villa-villa doang, ada alam-alamnya. Alamnya. Sama yang terakhir sih paling alam nature kan. Iya kesana sih sebenarnya bukan Oke, yang terakhir sih ya karena gue sendiri pengen ketemu sama teman-teman yang gak pernah ketemu aja. Siapa paling pengen ketemu? Wah jangan nyebut nama gak sih? Siapa yang belum pernah belum pernah. Nawan gak lupa gue udah. Aduh penasaran banget gimana Nawan sekarang. Nawan di mana sih? Di Jawa Tengah pokoknya. Dan dia ikut jadi wah gila sih. Iya sih. Terus ada Amar juga ikut, jadi udah lama ketemu dan semua teman-teman yang udah lama ketemu, jadi pengen ketemu, makanya di momen inilah. Kapan lagi ya? Alasan gue sendiri mau ikut. Ya selain kita yang ngadain ya. selain lu ketuanya. Iya. Aduh, ketua lagi. Nah, gimana Cid? Berarti lu sekarang? Udah itu kalau gue, karena gue pengen ngerasain lagi ngumpul cerita-cerita random malam-malam ke satu. Tapi nggak pengen gak sih gitu? Pengen gak sih? Biasanya itu titik terserunya dari itu adalah jadi kita ngobrol panjang lebar gitu malam-malam. Gak ada batas intimate gitu ya. Jadi kayak ya itu. Terus yang kedua kayak mungkin anak-anak Kalza yang kenal gue
luar dalam ya, jadi kayak Iya benar. udah paham gue orangnya gimana, karena mungkin kita hidup 1,5 tahun bareng, jadi Iya sih. mungkin udah tahu gue orangnya gimana, jadi udah tahu paham karakternya, jadi gue Lu benar jadi diri lu sendiri pasti. jadi kayak udah karena gue selalu bilang mungkin dimanapun gue selalu menganggap Kalza itu sebagai rumah kedua gue, jadi Dikasih banget emang ketua angkatan Dedikasi. sama ini. Dedikasi untuk Kalza Vera. ya kalau sih karena itu apa ya, ngobrol sama Kalza tuh banyak hal yang bisa diobrolin, karena gue udah lupa berapa kali gue ngomong sama anak Kalza mengenai masa-masa kita di IC tuh gak pernah bosan walaupun kita ulang-ulang. Udah bolak-balik cerita seru aja gitu ya. Serunya masih ada. Gimana kita di kelas, gimana kita di asrama, momen-momen pas di Kalza tuh walaupun diulang 100 kali tuh, tapi kalau ketemu Kalza pasti diceritain lagi dan masih seseru itu, dan masih seru aja ya. Rasanya masih sama seperti itu. Jadi kayak emang gak mau gak sih kita cerita lagi Nanti setelah trip ini berarti kita ada cerita tambahan ya. Iya. Makanya Nanti kita cerita tentang hari di IC. Ya udah. Boleh sih. Judulnya. Yang terakhir tuh mungkin ini juga bakal jadi pengalaman baru ya, karena selain kita bukan tripnya juga. Kalau kemarin kan gue bukan trip ya, karena gue mungkin anak malu ngomongnya bukan trip, karena kita kembali lagi di sini. Iya benar sih, berasanya kita ke Batu ya, gue hampir udah tiap minggu ya. Tiap minggu ke Batu, jadi kayak bisa deh. bedanya ada teman-teman aja. Iya, beda orang. Gue bukan bilang trip, tapi ini kayak silaturahmi ya. Menyambut tamu gitu kan bentuknya. Jadi mungkin kesana hitungnya kita juga bakal, anak-anak malam juga bakal trip. Iya, gitu. kita bakal keluar kota bareng ya. Seru banget. Naik kereta bareng gak sih kita ke Jogja? Nggak alasan dari ketiga kenapa harus ikut trip. Jadi kalian juga jangan lupa untuk ikut trip Kalza Vol 2 tanggal berapa? 20 sampai 22 Januari. Per hari ini Hamin 47 berarti. Iya, hari ini hari apa sih? Nah, nggak usah disebut lah. Pokoknya gitu. Oke. Nah, iya gitu aja sih. Iya. By the way, sekarang udah jam 2:30 pagi. Ini podcast dari kita nyiapin Jam 12. kita rencana tuh jam 10 kan. Iya, Ngobrolin. jam 10. Kita bikin podcast yuk jam 10. Jam 12 kita sampai kosan Hacit. Siapin ini meja sama api-api. Langsung podcast. Jadi gitu. Dan segala permasalahannya. Dengan segala effort kita mohon. Iya. Ini untuk promosi. Iya, promosi ya, bro. Mungkin podcast ini bakal terus lanjut, tapi mungkin nggak di YouTube. Mungkin kalau ada kesempatan buat di YouTube, bakal di YouTube lagi. Makanya ikut trip biar ada banyak podcast yang kita bisa bikin. Nah, biar banyak yang kita ceritain. Iya. Kita undang semua lah. Mungkin bakal ada di Spotify nanti ya. Harus ada sih. Bisa kayaknya. Kembali lagi podcast. Spotify. Oke. Thank you banget. Thank you teman-teman Dani, Acit udah ngisi podcast berapa jam? Ada kali kita bikin 2 jam ya? Bisa 1,5 kali. cara fotonya gitu. Ya udah, thank you teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa. Maaf ya banyak salah kalau Udah gitu.